munculnya Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon membuat publik bertanya-tanya ada apa di balik itu semua. Sejak Peggy Setiawan ditangkap hingga dibebaskan dari penjara, Ibtu Rudiana sama sekali tak muncul di hadapan publik. Akibat bungkam, berbagai kabar miring kini tersemat terhadapnya. Ibtu Rudiana disebut menyuruh AF, Liga Akbar dan Dede untuk memberi keterangan palsu di kasus tewasnya Vina dan Eki. Bahkan baru-baru ini, Ibtu Rudiana disebut terlibat kasus suap dan penyelundupan narkoba di Cirebon pada tahun 2016 silam. Hal itu keluar dari mulut pegiat media sosial Widya. Widya mengatakan, Ibtu Rudiana mengatur skenario di kasus Vina Cirebon. Widya juga mencurigai bahwa kasus pembunuhan Vina Cirebon juga berdekatan dengan kasus narkoba di tahun yang sama berjarak 2 hari. Tak hanya itu, Widya juga menyeret kembali kasus penyeludupan narkoba di Pelabuhan Cirebon pada tahun yang dengan kasus pembunuhan Vina, di mana barang tersebut dikirim dari Malaysia ke tujuan akhir Pelabuhan Cirebon 2016. Lebih lanjut, ia kemudian meminta agar Ibtu Rudiana diperiksa terlebih dahulu terkait kasus suap dan narkoba yang pernah terjadi di Cirebon tahun 2016. Widya juga meminta para geng motor terdakwa kasus Vina turut diperiksa, apakah mereka mendapat suap dari Rudiana atau tidak. Kendati demikian, ucapan Widya itu belum dapat dibenarkan. Tak gentar diancam akan dilaporkan oleh Ibtu Rudiana, Dede teman AF ogah meminta maaf. Dede mengatakan, ia lebih baik meminta maaf kepada para narapidana dan keluarganya daripada minta maaf pada Ibtu Rudiana. Pernyataan itu dilontarkan Dede secara spontan saat konferensi pers bersama dengan Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi. Pada konferensi pers itu, wartawan menanyakan tanggapannya soal somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana. Melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, Ibtu Rudiana meminta Dede meminta maaf. Hal itu karena Dede diduga telah memfitnah Ibtu Rudiana di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana memberikan waktu 3x24 jam kepada Dede, Deddy Mulyadi, dan Liga Akbar. Jika tak minta maaf, maka Ibtu Rudiana akan melaporkan ketiganya ke polisi. Menanggapi hal itu, Dede pun hanya tersenyum santai. Minta maaf buat apa, Pak? Tanya Dede. Sebab menurut Dede, dirinya sudah mengatakan kejujuran yang ia pendam selama 8 tahun. Dede pun siap kalau pengakuannya itu malah akan membuat dirinya dipenjara. Sehingga ia tidak takut jika Ibtu Rudiana memberikan ancaman akan melaporkan dirinya. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak, kata Dede. Dengan tegas, Dede mengaku tidak akan meminta maaf pada Ibtu Rudiana terkait pernyataan terbarunya di publik. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya, Pak, kata Dede lagi. Mendengar itu, Otto Hasibuan pun hanya bisa tersenyum. Saya gak usah jawab, kliennya sudah jawab sendiri, dia spontan loh jawab itu, kata Otto Hasibuan. Otto pun kini heran kenapa Deddy Mulyadi ikut disomasi Ibtu Rudiana. Sebab, apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini, kata Otto, tidak melanggar hukum. Kang Deddy ini justru dijadikan pahlawan karena mengungkap kebenaran, salah Kang Deddy apa? Kalau Kang Deddy melakukan investigasi, itu kan hak dia, jelasnya. Sama dengan Dede, Deddy Mulyadi pun menolak menyampaikan permohonan maaf. Kalau saya emang tukang minta maaf, maafin aku dek kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Tapi kalau minta maaf karena menayangkan Dede, tidak, kata Deddy Mulyadi. Kasus Vina Cirebon, 2 hari lalu saya posting di Instagram agar Rudiana kalau merasa benar segera mengambil tindakan hukum atas ucapan dari Dede. Dan ternyata ibarat ikan kena umpan, hari ini di medsos Rudiana telah memerintahkan kuasa hukumnya untuk mensomasi. Halo, terlalu lama somasi. Dalam 2 kali 24 jam, kalau memang Rudiana merasa benar, segera buat laporan polisi terhadap setiap pihak yang terkait yang membuat tuduhan tersebut.
juga kepada Mabes Polri, SP3 dari Peggy segera tidak lanjuti dengan agar semua penyidik waktu membuat BAP tahun 2016 harus segera diperiksa. Kenapa? Nama Peggy kok ada di dalam? Kedua, kok ada DPO? Tapi di dalam BAP 2016 tidak ada DPO. Bahkan 2 DPO inilah di BAP 2016 disebutkan yang mengantarkan almarhum, mayat almarhum ke pinggir jalan tol. Ke pinggir jalan apa itu? Jalan raya. Oke? Jadi penyidik 2016 harus segera diperiksa. Kasus Vina tidak boleh berhenti begitu saja. Malu Indonesia ini, malu Indonesia ini. Ini kasus yang tidak terlalu berat sebenarnya, asal ada niat. Oke? Rudiana, segera ambil tindakan hukum. Lapor polisi kalau kau merasa tidak bersalah. Kami tunggu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam, laporkan semua pihak yang menuduh kamu. Kuasa hukum Vina. Pitra Romadhoni Nasution, kuasa hukum Ibtu Rudiana merespon tantangan Deddy Mulyadi dalam kasus Vina Cirebon. Disebutkan, Deddy Mulyadi menanti semua upaya hukum yang akan dilakukan tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Pitra Romadhoni Nasution menuding jika Deddy Mulyadi telah menyebarkan berita kurang tepat yang disampaikan melalui channel YouTube-nya terkait informasi Ibtu Rudiana. Mendengar dan melihat hal itu, Pitra Romadhoni Nasution langsung melakukan somasi. Namun semua akan dimaafkan jika dalam waktu 3x24 jam Deddy Mulyadi meminta maaf ke Ibtu Rudiana. Sayangnya, keinginan Pitra Romadhoni Nasution nampaknya menemui jalan buntu. Deddy Mulyadi menolak semua tawaran Pitra Romadhoni Nasution dan lebih memilih langkah hukum yang ditempuh kuasa hukum Ibtu Rudiana. Pitra Romadhoni Nasution pun menegaskan jika apa yang dilakukan Deddy Mulyadi telah mengganggu martabat Ibtu Rudiana. Disinggung soal alat bukti, Pitra Romadhoni Nasution enggan memberitahu ke publik. Sementara itu, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan Dede selaku saksi kasus Vina Cirebon menjawab surat somasi yang dilayangkan kuasa hukum Ibtu Rudiana terkait pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. Deddy Mulyadi mengatakan justru yang harus disomasi Ibtu Rudiana pihak yang kesurupan menceritakan peristiwa pembunuhan Vina. Yang harus disomasi justru pihak yang kesurupan, ujar Deddy dalam konferensi pers di Jakarta, pada Senin, 22 Juli 2024. Tak tergambar ketakutan di wajah Dede Riswanto, 30, ketika dirinya didesak untuk meminta maaf oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni dan Elsa Sharif. Dede, yang didampingi tim kuasa hukum ketujuh para terpidana di Peradi, berani menanggapi somasi itu saat sedang konferensi pers berlangsung pada 22/7. Di hadapan para wartawan, Dede terang-terangan ogah meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Atas hal itu, Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. 3 nama itu didesak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana dan keluarganya. Pitra memberikan batas waktu 3x24 jam, jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Dirinya menegaskan, selama beberapa bulan terakhir, pihak Ibtu Rudiana sudah cukup sabar hadapi semua fitnah, namun kini pihaknya akan mengambil langkah tegas.